Selamat pagi. Berikut untuk pengujian inverter Rockmount 3000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Dan di sini untuk nomor pesanannya. Langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya. Sebelum itu, di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama MCB soft start dan yang kedua adalah MCB baterai ya. Kita nyalakan MCB soft start terlebih dahulu, kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB soft start kita off kan. Dan setelahnya kita nyalakan inverternya ya. Oke, ini dia inverter sudah menyala ya. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini ada menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Di sini kita bisa lihat untuk tegangan dari baterai ya atau pengisiannya. Di sini ada 52,1 volt. Kemudian di sini ada plug dan float ya. Di sini terbaca adalah 14 volt ya karena di sini menggunakan perkalian 4 ya untuk sistem 48. Oke, nanti untuk cara settingnya berada di menu selanjutnya ya. Kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini cara settingnya cukup mudah sekali ya. Semisal di sini kita ingin merubah menjadi 250 volt, cukup tekan saja angka 25 seperti ini. Kemudian kita checklist, maka secara otomatis langsung tersetting ya. Oke, di sini kita ubah. Coba 270 volt di sini, maka cara otomatis langsung berpindah atau berubah ke 270 volt ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada menu pengaturan pengisian ya. Di sini ada plug dan float di 56 volt. Misal di sini kita ingin rubah menjadi 54 volt. Di sini maka secara otomatis langsung berubah ya atau tersetting 54 volt ya. Untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere. Dan di sini kita lihat ya, di sini adalah 54 volt. Kita lihat di sini. Di sini langsung berubah ya, 13,5 dikali 4 sama dengan 54 volt ya. Oke, sini berubah. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai ya. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya ya. Di sini ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Kita bisa pilih salah satu untuk menu prioritas ini. Kemudian di sini ada pengaturan ATS, di sini ada HVR recovery dan LVD. Di sini nanti juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan nanti di sini ketika tegangan berada di tegangan 46 volt di prioritas DC atau inverter, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Oke, di sini kita kembali, kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu bahasa. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kita kembali ya. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Oke, kemudian di sini ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat di sini untuk nominal daya di 3000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Serta versi MPPT 3 dan versi inverter 1 di sini, oke. Kita kembali, kemudian di sini kita akan ujikan dan di sini saya akan menyalakan input PLN-nya ya. Oke, di sini input PLN sudah masuk, kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya. Tadi di 46 volt ya untuk perpindahannya. Oke, di sini langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini kita akan naikkan kembali tegangannya. Tadi untuk HVR recovery-nya adalah 51 volt ya, kita naikkan. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini kita akan rubah ke prioritas AC ya, atau PLN. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini langsung secara otomatis berpindah kembali ke PLN. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas DC terlebih dahulu. Kemudian di sini kita simulasikan ketika baterai ini habis ya, kita turunkan kembali. Oke, di sini ketika baterai ini habis, kemudian untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Untuk lakukan charging kita harus ubah ke prioritas AC. Oke, kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal ya untuk chargingnya. Oke, naik terus. Oke, bisa untuk chargingnya di situ kita bisa lihat naik terus, tandanya berfungsi dengan normal ya. Oke, di sini kita ubah lagi ke prioritas DC ya untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off kan, baterai saya on kan, dan input PLN juga, mohon maaf, PV saya on kan ya. Di sini saya off kan terlebih dahulu PLN-nya. Oke, baterai saya on kan, kemudian PV saya on kan ya. Oke, di sini saya akan uji menggunakan beban pemanas dan juga beban 2 buah blower ya. Langsung saja kita bebani menggunakan beban pemanas terlebih dahulu di sini. Oke, di sini terbaca kisaran 1100-an watt lebih ya. Oke. Kemudian kita ganti ke blower. Satu buah blower di sini terbaca kisaran 1400-an watt lebih ya. Tambah lagi dua blower menjadi 2900 ya. Saya tambah menggunakan pemanas. Oke, 3400 ya. Tambah lagi 1500. Kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, di sini inverter proteksi off karena ada kelebihan beban. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, ini di inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini input PLN saya nyalakan kembali dan prioritas kita akan ganti ya. Di sini kita nyalakan dulu input PLN-nya.
dan prioritas kita ganti ya. Oke, di sini coba saya akan bebani menggunakan 1 buah blower. Oke, sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini langsung secara otomatis ya berpindah lagi ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 3000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.